100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbad. Oh my god. Wow. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Hah? Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Omongannya gedabrus. Sampai bangsa jin dong. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib pernah didatengin sama penghulu jin di satu wilayah ya, jin yang udah luar biasa. Jin itu punya kemampuan dahsyat ya, umurnya ribuan tahun, dan dia itu punya kemampuan dahsyat. Orang bisa sakti kalau punya khaddam jin, bisa disegenin orang gitu. Datang ini jin kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan bilang, ya Habib, saya ini kepala bangsa jin di teritorial tertentu. Saya punya anak buah ribuan Habib jin. Izinkan saya untuk ngabdi sama antum, khidmah sama antum, menjadi khaddam antum, saya dan juga jin bangsa saya. Lihat apa kata Imam Haddad. Kafanal ins, kafanal ins. Terima kasih tawaran ente. Ente kalau mau ambil faedah, mau ngaji, duduk hadir aja. Cuma kalau buat khidmah, ngabdi, cukup. Murid ana yang manusia masih banyak yang pada siap ngabdi sama ana. Ana merasa cukup dengan murid-murid ana yang bangsa manusia. Imam Haddad lebih suka bangsa manusia aja begitu. Tawarin. Dan juga di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, beliau punya kakak namanya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di Mekah itu ada satu orang habaib dari bangsa bin Yahya. Di Mekah itu ada orang tua yang udah sakit. Bukan habaib, orang Arab biasa yang sakit tapi nggak ada yang ngurus. Jadi yang bin Yahya ini yang ngurusin, disiapin makanannya, diurusin, dia sakit. Baik banget nih Habib bin Yahya. Ini syekh yang orang Arab tadi karena diperlakuin baik sama bin Yahya, dia bilang, "Syuf ya Sayyid, antum sudah baik sama ana. Masya Allah banget. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente, bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan. Cuma ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu. Kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita deh. Kayak semacam lampu begitu. Ini lampu ada khaddamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khaddam ini, dia nurut sama antum. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak, ngerasa umur anak nggak lama lagi. Meninggal. Dibawa. Ini lampu dibawa. Dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu. Ya. Jin nurut. Dia bilang, "Syuf, yaljan, hei wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." Minta apa antum? Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya. Orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, "Tolong bawakan ana satu peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia." Coba itu bisa gak? Ini jin ngilang. Dia langsung ambilin satu peti begitu, yang isinya tuh barang-barang berharga manusia. Dihadirin di depan dia. Ana pernah ngomong sama orang mantan kejawen, beneran kayak gini ada. Saya dulu kejawen, Beb. Saya dulu hobi, jin itu dahsyat kata dia. Punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Orang bisa goyang akidah. Makanya banyak orang yang makanya musyrik lepas sama Allah. Tapi ini bukan dari masalah musyriknya, tapi memang dia punya kemampuan itu. Jin itu, lihat, jin ifrit di zaman Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana dalam waktu yang sekejap. Memang begitu jin, memang dia punya kemampuan dahsyat. Akhirnya jin ini datangin satu peti dari Persia, masih basah nih petinya. Subhanallah, dilihat sama dia, bener, nih bandanya banyak banget nih barang-barang ini. Akhirnya kata Habib tadi, ana cuma ngetes doang, balikin lagi. Dibalikin lagi tuh peti,
Ente masuk lagi ke tempat ente, ke rumah ente, dibawa. Pulanglah dia dari Mekah ke Hadramut, ke Masileh. Masileh itu kampungnya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan juga keluarga besar bin Yahya di situ. Misanan-misananan sama bin Yahya. Sampai di sana pas waktu asar atau subuh begitu. Sampai malam atau sampai siang begitu, anda lupa. Pokoknya ini Habib yang bin Yahya langsung ikut sholat berjamaah asar atau subuh, karena di sono kalau asar sama subuh salaman orang. Ya. Jadi kalau habis sholat asar tuh salaman cuma habis asar sama habis subuh doang. Selain itu nggak ada, habis sholat salaman nggak ada. Salaman nih orang, nih yang Imam Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Jamaah sholat semuanya pada salaman satu-satu. Cium tangan, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Begitu giliran yang bin Yahya tadi nih, yang bawa lampu jin tadi, nggak dikasih cium tangan. Lah, ya Habib, anda baru sebelum, nggak mau. Kenapa ya Habib? Ente buang dulu tuh lampu yang ente bawa, yang ada jin ente buang. Padahal belum ngomong nih. Belum ngomong, belum cerita, belum apa-apaan, ente buang. Jangan pakai gitu-gituan kalau ente mau salaman sama anak. Thariqah Sadatna Al-Ba'alawi, thariqah njid kita, leluhur kita Al-Ba'alawi, enggak suka istikhdamul jin. Enggak suka kita menjadikan jin khaddam-khaddam, tuh enggak suka. Kalau ente masih mau pakai, jangan salaman sama anak, ente buang. Marhaba Habib, dibuang, enggak dipakai udah. Milih cium tangan. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia.